Jalan itu akan kurawasi kresun, terus naik yang luar biasa. Saat kurawasi, tapi jangan kau takut, kau akan lihat sukir rawatasun. Setiap perjalanan itu sukilah so. Dia sukir terus. Ya rakarasih, rawatasun. Urasi, meskipun kurawasi jalan itu naik, meskipun jalan itu sukir rawatasun, tapi kau akan lihat sukir rawatasun. Urasi ada tangan yang memegangmu, ada tangan yang memegangmu. Yes, Lord, terus ada tangan itu. Sikiramata kurawasi kilapakurawas sangkalasu. Yang rawasi kilapakurawata kasiklasu. Yang rapakurawasi kilawasi. Terus waktu kau naik itu terus ada terang, lebih terang lagi. Kireso. Membuat kami bangkit lagi, Roh Kudus. Terima kasih, Roh Kudus. Apapun yang saat ini kau berikan penglihatan itu kepada kami tidak akan berlambat-lambat. Apa yang hari ini melakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kegelapan itu kau lepaskan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ada terang-Mu yang luar biasa, Tuhan. Meskipun jalan kami harus naik-naik, Tuhan, kami tahu bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Oleh sebab itu sampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat ini Tuhan lewat firman-Mu kami lebih lagi diteguhkan, dibangkitkan, Tuhan. Iman kami lebih lagi, Tuhan, percaya kepadamu, Tuhan. Karena kami hidup bukan karena melihat, hidup kami hidup karena percaya. Percaya akan setiap perkataan-Mu jadi. Biarkan amin, Tuhan. Ambil kami seperti agama, bukan memelatih bicara, sembunyikan Mu di belakang kayu salib-Mu. Hari ini, Tuhan, kami semua diberkati, Tuhan, dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu-belenggu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, Tuhan, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaannya bagi-Mu, Tuhan. Shalom. Selamat sore ya, mari kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita ya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan kalau saat ini ya dunia ini dibawa melaju kemana. Kita ini tidak tahu semua kemana dunia ini dibawa melaju. Dan melajunya dunia ini ya, kalau kita melihat di dalam ya, kalau kita melihat, kita diingatkan di dalam 10 tahun yang lalu ya, tidak usah 10 tahun, 5 tahun yang lalu aja loh, beda loh dengan sekarang, ya enggak? Nah saat ini
kita melihat dunia ini begitu sangat liarnya ya. Kalau kita melihat perubahan-perubahan itu cepat sekali. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya saat ini sungguh-sungguh kita diingatkan ini adalah apa? Hidup di akhir zaman. Berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yang juga katakan amin. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, tapi kita tahu di firman Tuhan harus digenapi satu persatu firman itu. Di mana dikatakan kita tahu ya, contohnya aja sudah hujan es sudah ada ya. Tapi ini belum seberapa loh. Itu kalau di Wahyu hujan esnya itu yang besar-besar loh. Bongkahan, orang kena langsung ya loh, langsung bisa meninggal. Dan kita tahu saat ini firman Tuhan katakan satu persatu kalau kita ditunjukkan oleh Tuhan, itu terjadi semua loh di dalam kehidupan ini ya. Dan hari ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Ini loh ya, bagaimana saat ini dunia ini sudah melaju kemana. Yang penting adalah kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, bagaimana supaya kita ini ya diingatkan di dalam Wahyu 24. Coba kita ini ya diingatkan oleh Tuhan begini ya, Wahyu 24. Jangan kita ini santai-santai. Banyak orang yang mengira, dipikirnya itu oh masih lama. Tetapi ini loh, sudah loh ini. Ini sudah loh ya. Kita baca di dalam Mazmur 24. Dan bagaimana saat ini dengan kedatangan dia, tahu kita tahu akhir zaman, berarti Tuhan itu akan datang. Dan firman Tuhan itu katakan seperti ini. Wahyu 24 ya. Ayat yang ke-21 kalau kita baca di sini ya. Sebab pada masa itu akan terjadi apa? Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada apa? Yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Hari ini ya kita tahu keadaan bahwasanya Tuhan mau sampaikan keadaan itu bukan tambah baik, tetapi tambah tadi yang tidak baik. Nah saat ini kalau keadaan tidak baik, Tuhan mau katakan kepada kita kalau nggak dipersingkat, aduh mengerikan loh. Ya keadaan saat ini yang kita ya tuh alami ini, kita sungguh-sungguh ya kita akan mengalami yang sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan katakan bagaimana supaya kedatangan Tuhan itu dipersingkat, cepat kedatangan Tuhan itu. Semua senang enggak kalau Tuhan cepat datang? Tapi siapa atau enggak itu yang penting. Makanya kita saat ini harus berjaga-jaga. Dan firman Tuhan katakan ini, bagaimana supaya tadi kedatangan Tuhan cepat ya? Ayo kita baca ayat yang 14 sekarang. Matius 24 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan apa? Diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ingat, sesudah itu haruslah tiba apa? Kesudahan. Berarti kita tahu, kalau saat ini kita kepingin Tuhan itu cepat datang, firman Tuhan harus saat ini dikatakan, ingat bahwasanya firman Tuhan itu harus diberitakan. Semua harus kita tahu ya, diingatkan oleh Tuhan, Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Masalahnya kita sudah memberitakan atau belum? Kalau kita kepingin cepat, beritakan Injil. Yang juga katakan amin. Bu, saya tidak bisa khotbah, saya bukan pengkhotbah. Bagaimana? Nggak tahu cara, kita minta hikmat Tuhan. Nggak tahu, mungkin kita ngirimi ya toh, lewat apapun ada saudara kita, teman kita kasih tahu. Mungkin nggak usah pakai ayat ya nggak apa-apa. Tapi kita katakan bahwasanya apa? Pencobaan yang dialami, mungkin kita kenal ya, mungkin saudara atau siapapun, tapi firman itu apalagi dia tidak seiman dengan kita. Saat kita sampaikan bahwasanya apa, contohnya firman Tuhan itu diberitakan, ingat, saya percaya ya, janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Belum lagi Tuhan mau katakan apa syaratnya, yaitu kalau semuanya sudah saat ini ya, jumlahnya itu sudah sempurna. Ingat 144.000. Bagaimana saat ini kita berdoa sungguh-sungguh ya, kita minta sama Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan keadaan yang bukan tambah baik ini. Tapi kita mau terus ya, yang tidak firman Tuhan katakan itu yang tidak apa berdusta dikatakan, tidak ada dusta di ini ya, di perkataannya, bahkan tidak mencemarkan dirinya ya. Hari ini Tuhan ingatkan kembali pada kita, banyak orang situasi begini ketakutan. Tadi loh ujian tadi katakan tenang dekat Tuhan. Ingat, kita perlu saat ini banyak ketenangan itu menjauh dari kehidupan kita. Karena tadi kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan ini loh ya, dunia ini melaju terus yang tidak karu-karuan. Satu persatu peperangan ini ya, itu kita ditunjukkan lagi ini peperangan. Dulu yang COVID, yang kemudian perekonomian, semua ini sudah ditunjukkan satu persatu, banyak yang ya Tuhan naik.
Dan kemudian Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, di mana saat ini ketenangan itu menjauh dari banyak orang. Karena ada alasan orang itu tidak tenang. Situasi yang seperti begini. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita, bagaimana supaya kita tenang menghadapi situasi keadaan apapun. Kan hidup ini tadi dikatakan bahwasanya terus toh, dunia ini melaju sampai kemana kita ini tidak ngerti. Ya. Ada percepatan yang luar biasa yang kita dulu tidak nyangka-nyangka ya seperti ini ya. Ini global loh. Ini bukan cuma Indonesia loh. Bukan cuma Surabaya tetapi seluruh dunia loh. Ya, tetapi hari ini kuncinya adalah Tuhan mau sampaikan yang pertama. Kalau engkau saat ini kepingin tenang hadapi situasi apapun di akhir zaman ini, tidak ada cara lain selain tadi kita mau beritakan Injil. Kemudian tadi dikatakan juga gembalakan, Yesus bilang kepada murid-muridnya, gembalakan domba-dombaku. Tuhan mau kita itu memimpin, ya, memimpin banyak orang, menggembalakan banyak orang. Jangan kita ngurusi masalah. Yang suka katakan amin. Masalah itu tidak pernah habis. Karena memang kita di dunia, ya toh, ini bukan tempat kita. Di sini kadang kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan ini itu, tapi tetap ada masalah kan? Tidak ada toh, yang saat ini sudah melakukan firman tidak ada masalah. Semua orang pasti punya beban hidup. Dan itu firman Tuhan memang mengatakan seperti itu, tidak akan, ya toh tidak ada di firman Tuhan katakan, oh meskipun melakukan firman tidak ada masalah. Nah, saat ini Tuhan mau sampaikan kepada jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Sekarang ini keadaan yang tidak baik, ini kita ditipu oleh iblis. Fokusnya kepada apa? Masalah. Fokusnya kepada keadaan. Ingat, mulai kiri kanan, jangan mau ditipu iblis. Ya, tapi kita mau saat ini fokus kepada Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita tidak tahu. Ada yang diangkat Tuhan, tadi saya juga kaget ya. Waktu datang Bu Yanti tadi saksikan almarhum Pak Rianto ya. Terus kemudian Papa ya. Saya juga kaget, haleluya ya. Itu waktu mandi katanya ya. Terus ya itulah, kita tidak tahu. Ada yang lagi ya tuh yang lagi duduk di meja makan, belum makan ya, tiba-tiba langsung meninggal. Ingat, kita tidak tahu ya kalau kita sudah siap. Kalau tidak siap itu loh yang mengerikan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita ya, keadaan apapun yang penting adalah yang harus kita lakukan adalah supaya kita tenang ya. Tenang itu apa? Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Tenang juga waktu kita ini punya masalah, kita tetap tenang kata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan apa? Hidup dalam kebenaran. Itu penting sekali. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman, enak dan enak tetap lakukan. Bahkan saat ini bukan kita cuma baca firman, tapi lakukan firman itu. Dan saya melihat janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang melakukan firman itu tidak akan kembali sia-sia. Apapun karena apa, Tuhan mau sampaikan itu kepada kita yang firman itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji tidak pernah lalai menepatinya. Ulangan 28, enak sekali kita diberkati. Bukan perkara berkat loh ya, tapi memang betul. Selalu kalau orang melakukan firman itu ada berkat. Enak-enak. Yang juga katakan amin. Enak-enak. Bukan cuma berkat, ya tuh saat ini jasmani buat apa? Mati kita gak bawa. Tapi yang penting adalah berkat apa? Rohani. Berkat rohani terima, berkat jasmani juga terima. Dan hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya. Pokoknya saat ini ya, sudah di dalam kebenaran, kalau orang hidupnya benar itu pasti tenang. Pasti kita tidak akan ketakutan saat melakukan firman kok. Meskipun masalah kita belum selesai. Meskipun ya toh, apapun saat ini ada toh, kadang-kadang ada orang sakit, sakit kanker, saya bilang, ya toh, kita tidak sebut anak saya masih kecil-kecil, Bu, ya toh anaknya 2 perempuan lagi, masih kecil-kecil, masih yang satu masih TK, yang satu masih SD. Saya bilang, Bu, tenang aja. Yang penting ibu hidup dalam kebenaran. Itu yang penting. Itu nanti urusannya Tuhan kalau ibu dipanggil Tuhan. Semua orang saya pun juga antri semua kok. Kita tidak tahu. Tapi yang penting itu, saat ini persiapkan itu loh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saat itu, meskipun ibu belum dijari, ibu belum disembuhkan, meskipun ibu sudah minta, ya, tapi saat ini saya bilang, kuncinya adalah hidup dalam kebenaran, lakukan firman. Doakan orang lain itu loh. Yang sakit itu doakan, yang alami masalah apapun doakan. Jadi setiap orang itu kalau ke rumahnya dia atau dia ya toh itu selalu didoakan. Meskipun dia tidak ada orang ke rumahnya dia didoakan. Tuhan ini, doakan itu. Dan saya melihat dia waktu meninggal itu memang dia akhirnya meninggal, tapi semuanya itu enak, dipersiapkan semuanya. Dia tidak alami
Apa itu orang biasanya kan sakit itu kan sakit kanker ya, yang alami apalah itu enak sekali, ya toh. Aku kayaknya ini sudah dikasih tahu Tuhan, aku sudah istirahat kok mau sama Tuhan. Ini dia lega, keluarga yang ditinggalkan pun juga lega, anak-anaknya pun juga bisa terima. Saya melihat ya, orang itu dalam firman Tuhan itu janjinya pasti digenapi. Tuhan menopang, Tuhan bertanggung jawab. Yang penting adalah ya enak kita diberkati dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang yang melakukan firman. Yang kedua, tetap tenang. Situasi apapun yang saat ini kita hadapi ya, meskipun dalam pribadi punya masalah, bahkan keadaan situasi yang seperti begini, semua naik, ya sementara kok penghasilanku tidak naik, tetapi Tuhan mau katakan kepada kita, kuncinya dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tadi loh, dekat dengan Tuhan, pujian tadi, ku kan tenang bersamamu Tuhan, amin. Tenang bersama Tuhan. Dia siapa? Dia mau besar, dia mau kuasa, dia sumber berkat. Tidak mungkin kalau anak saya dekat saya biarkan kalau dia sakit, saya biarkan kalau dia itu lapar, saya biarkan dia itu kalau mau dipukul oleh seseorang, atau ada jalan di situ ya tuh, misalnya dia mau dia akan jatuh terus sudah begini, saya diam aja. Tidak mungkin. Yang suka katakan amin. Hari ini kita banyak melekat kepada Tuhan. Itu penting sekali dalam kehidupan kita. Mazmur 91 ayat 14-16. Hatimu melekat kepadaku, aku luputkan, aku bentengi. Saat kau berseru, aku jawab, aku beri kelepasan, aku beri kekenyangan, aku berikan engkau umur panjang, aku berikan engkau keselamatan. Sudah lengkap ya, orang yang sungguh-sungguh saat ini dekat dengan Tuhan, bahkan juga melakukan firman Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Oleh sebab itu, hari ini dekat sama Tuhan, enak. Tuhan itu pelindungan kita. Yuk kita akan baca di dalam Mazmur ya 62. Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita. Orang yang melekat kepada Tuhan ya, kita akan terima berkat-berkat ini. Coba, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini Daud sudah mengalami itu ya. Daripadanya lah keselamatanku. Daud dekat Tuhan, selalu ada keselamatan. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Saya percaya nggak mungkin Tuhan tidak menyelamatkan kita. Namanya saja datang aja sebagai juru selamat. Lukas 2 ayat 11 ya. Ayo kita akan baca lagi ayat yang ketiga. Tetap ya, Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Dia itu keselamatan kita, dia itu kota benteng kita, dia itu gunung batu kita. Ayo kita baca lagi ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Sekarang kita mau berharap sama siapa? Ya, harapan saya harapan sama tokoku. Tapi haleluya, keadaan perekonomian sedang seperti ini. Banyak yang berubah, yang tidak pernah kita pikirkan itu semua berubah. Sekarang mau mengandalkan siapa kita ini? Andalkan uang, andalkan kepandaian, semuanya haleluya. Kita sudah merasakan, saya sudah merasakan ya, waktu mulai baru awal ya untuk COVID, kalau yang keadaan semuanya parah-parah itu ya. Tapi saya betul-betul ya, saya melihat ada perbedaan. Kan saya banyak juga doakan orang ya, ada perbedaan. Saya lihat orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan ya, melakukan firman ya, saya melihat yang betul-betul bergantung sama Tuhan itu ada perbedaannya. Amin. Sekarang banyak goncangan, terus mau melekat sama siapa ya, mengandalkan uang kita, mengandalkan kepandaian kita, nggak bisa hitung-hitungan semuanya ya. Tetapi hari ini mari kita mau melekat kepada Tuhan, tenang bersama Bapa kita. Nggak mungkin kita kelaparan. Yang suka katakan amin. Ingat, apapun keadaanmu, aduh Bu saya punya gini, saya belum bayar utang, aduh Bu saya gini-gini, saya belum, aduh saya percaya. Saya melihat betul-betul kuasa Tuhan itu dahsyat. Anak hidup kita itu yaitu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ayo, hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita, bahkan tadi di ayat yang yaitu ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat pelindungan. Enak sekali ya, kita itu berharap, percaya, kata Tuhan yaitu apa? Curahkan isi hatimu. Kalau itu kita melihat sudah Ayub, ya toh. Kita melihat siapapun, kita sudah melihat siapa itu Nabi Nuh, melekat sama Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Diberitahu loh sama Tuhan perjanjiannya, dikasih tahu kamu harus buat batera. Bayangkan kalau dia tidak melekat sama Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, dia pasti binasa seperti orang-orang lainnya. Hari ini kita tidak mau binasa ya,
dan juga dekat sama Tuhan itu enak. Pasti kenyang janjinya itu ya dan amin. Kenyang dengan kebajikan kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup itu. Ingat, engkau diberi kehidupan oleh Tuhan, bukan kehidupan secara saat ini jasmani saja, tetapi kehidupan secara rohani. Dan kemudian Tuhan mau katakan lagi yang ketiga, kepingin tenang ya, situasi keadaan apapun di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan. Ini yang Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama. Tuhan sudah bilang Yesaya 30 ayat 15, sudah jelas ya, firman-firman itu sungguh luar biasa. Saya merasakan betul ya, firmannya itu ya dan amin. Ayo kita akan baca Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi kita tahu, kalau saat ini kita ya sungguh-sungguh saat ini bertobat, Tuhan katakan diselamatkan, enak, kita tenang, dan itu terletak kekuatan kita. Orang yang saat ini punya ketenangan itu kita bisa kuat ya, karena tadi Tuhan itu pasti menyelamatkan kita, kita sudah dekat dengan Tuhan, kita juga hidup dalam kebenaran ya, itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan selain diselamatkan, selamat itu bukan secara jasmani toh ya, jadi kita punya masalah diselamatkan. Orang yang bertobat Tuhan sudah katakan bukan cuma keselamatan begitu, tapi keselamatan secara rohani itu penting ya, bertobat. Karena apa? Dengan kita itu meninggalkan kehidupan yang lama, hidup yang baru. Tuhan sudah bilang di dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19, yang lalu biarlah berlalu, tapi sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan. Tuhan bilang padang gurun Tuhan bisa robah jadi mata air. Amin. Orang yang bertobat, orang yang tidak mengingat kehidupan yang lama yang nggak benar, kata Tuhan, sudah disiapkan oleh Tuhan itu ya, di depan kita itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mau katakan pada kita di dalam 2 Tawarik ya, sudah hafal semua ini, 2 Tawarik 7 ya. Tuhan katakan bahwasanya ingat ayat 14, waktu engkau saat ini datang kepada Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan, ingat berbalik dari jalanmu yang jahat, Tuhan katakan dipulihkan keadaan. Hari ini tidak usah kita bingung, wes bertobat, tinggal dalam hadirat Tuhan, cari Tuhan, merendahkan di hadapan Tuhan ya. Kita tinggalkan, oh Tuhan mungkin aku ini terlalu khawatir Tuhan, oh mungkin aku ini terlalu ya ketakutan. Ingat bertobat. Kalau orang yang takut itu berarti tidak percaya akan kuasa Tuhan. Padahal sudah doa kita, mungkin kita juga sudah melekat sama Tuhan, kita sudah melakukan firman tapi masih ketakutan. Tetapi Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, bertobat, dan saya percaya keadaanmu dipulihkan waktu menghadapi apapun. Kemudian Tuhan katakan lagi yang keempat, kepingin tenang situasi apapun di akhir zaman, tidak ada cara lain, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Ini terjadi di dalam kehidupan Daud. Daud ini sudah mengalami ya, waktu dia hadapi apapun dia itu cuma mengandalkan Tuhan. Sebelum dia jadi raja, dia tetap mengandalkan Tuhan. Apalagi dia sudah jadi raja, dia bisa loh mengandalkan siapapun. Rakyatnya dia bisa, tentaranya dia bisa, pasukan berkudanya dia bisa. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau kita baca ya, di dalam Mazmur 20 ya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, keadaan apapun saat ini ya, jangan kita ditipu oleh iblis. Tenang, hadapi apapun ya. Yuk kita baca Mazmur 20 ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam apa? Nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita apa? Bangun, berdiri dan tetap tegak. Amin. Tidak jelas toh? Ada perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita tadi ditunjukkan oleh Tuhan, semua musuh-musuhnya Daud, dia mengandalkan kereta berkuda. Kalau peperangan itu kan biasanya milik kuda yang langkahnya yang ini, kudanya yang kuat, yang besar, yang apa ya. Tapi apa? Daud tidak mengandalkan kuda itu. Dia mengandalkan Tuhan. Waktu kudanya jatuh, ingat orangnya kejatuhan juga kan? Apa yang terjadi? Tidak bisa bangun lagi kudanya, ya kan? Bahkan orang itu juga bisa mati. Tapi ingat, waktu Daud mengandalkan Tuhan, meskipun dia itu jatuh, dia bisa berdiri tegak kembali. Karena apa? Tuhan katakan Tuhan menopang orang yang berkenan kepadanya. Janjinya itu pasti ya dan amin. Kalau bersama Tuhan, siapa sih dapat lawan kita? Kalau bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita,
Ayo kita akan baca di dalam Mazmur 131 yang yaitu ayat yang kedua, yang dilakukan oleh Daud ya, waktu dia saat itu hadapi apapun, ini yang dilakukan, dia bisa tenang. Hari ini ya, kalau kita ketakutan, ayo kita sungguh-sungguh melakukan ini. Kita baca Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disape berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disape jiwaku dalam diriku. Jadi Daud waktu dia hadapi masalah, kalau kita melihat yang dilakukan oleh Daud apa? Dia saat itu apa? Dekat dengan Tuhan. Dia saat itu datang kepada Tuhan seperti seorang yang disape, yang berbaring dekat ibunya itu seperti anak yang disape. Hari ini Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita, engkau kepikir tenang, andalkan Tuhan, itu yang keempat. Yang kelima, hari ini Tuhan pesankan kepada kita, tidak ada cara lain, berdoa. Berapa banyak waktu kita ini punya masalah, situasi apapun ya. Bahkan waktu saya baca itu ya, ada suatu ini ya di Malaysia itu. Waktu di Malaysia itu ada suatu ini ya, seperti kayak kita di Indonesia pun ya, ada partai ya. Partai itu ya kan banyak partai. Tiba-tiba partai itu menang, dan padahal partai itu katakan kalau dia itu terpilih, dia bilang pokoknya dia katakan gereja itu tidak boleh ya, harus pokoknya harus ditutup. Gereja itu tidak boleh beribadah, bahkan apalagi mendirikan gereja. Itu di Malaysia. Apa yang terjadi? Ternyata kepilih. Yang malah yang mengatakan seperti itu kepilih. Jadi mau dijadikan memang negara ya toh. Ya. Apa yang terjadi? Di situ orang-orang yang percaya kepada Tuhan berdoa. Ingat, tenang. Kalau kita berdoa itu Mazmur 37 ayat 5. Engkau menyerahkan hidupmu, masalahmu kepada Tuhan. Tidak main-main loh ini. Tuhan itu maha besar loh. Tuhan itu maha kuasa loh. Dia maha sanggup. Yang suka katakan amin. Mudah dia membalikkan seperti telapak tangan dalam sekejap. Mudah merubah orang, pikiran orang. Dia mudah melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Makanya tenang-tenang saja. Kalau engkau berdoa, Tuhan yang berperan buat kita, Tuhan yang bertindak buat kita. Kita nggak bisa pakai akal pikiran kita nggak bisa cara-caranya gimana ya. Tapi mereka semua gereja-gereja itu berdoa, puasa, sepakat. Apa yang terjadi? Ya, sungguh luar biasa. Tiba-tiba ya, partai yang tadi ya, yang sudah mau diangkat nggak jadi. Kenapa? Karena doa. Kenapa? Ternyata mereka curang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Maha tahu manusia bisa dibohongi, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang adil. Dia pembela, Allah kebenaran. Akhirnya apa? Diselamatkan semuanya. Hari ini engkau sedang hadapi apapun, ya toh? Yang aduh nanti gimana ya pemasangan chip ya? Terus doa saja. Tuhan bisa, ya toh? Angkat kita, Tuhan bisa lakukan apapun dalam hidup kita. Keadaan yang tidak baik ini, aduh banyak ya. Kalau saya mau ngomong itu banyak loh. Ini keadaan ini bukan tambah baik, itu betul ya firman Tuhan itu. Bukan saya nakut-nakuti, enggak, ya loh. Tapi aduh sudah benar ya, kita doakan. Apapun yang kita sudah dengar, kita tahu ini tahu itu. Oh iya ya, itu katanya begini, doa. Gak bisa apa kita. Tapi kalau berdoa itu Roh Kudus itu bicara, Roh Kudus itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus itu penolong. Oleh sebab itu hari ini engkau sedang hadapi apapun, bukan cuma masalah kok, tapi apapun situasi yang akan datang, yang apapun yang peperangan, ini doa kita. Tuhan katakan bukan cuma doa untuk supaya kita tenang, tapi Tuhan katakan ingat, tetaplah berdoa. Jadi doa itu sudah nafas hidupnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita itu doa ini suatu nafas hidup. Kalau kita tidak doa, haleluya. Tuhan juga katakan dari kita tidak bisa apa-apa loh tanpa Tuhan. Di luar aku kok tidak bisa apa-apa loh. Tapi kalau kita itu berdoa mengandalkan Tuhan, saya percaya dengan kau berdoa, kau bisa diluputkan. Saya melihat banyak ya, karena saya mendoakan macam-macam ya, yang perusahaan yang ini, yang sebenarnya alami ini itu, yang sakit, yang COVID lah. Tapi saya melihat dengan doa itu, ya.
tambahkan, dan benar. Yang sebenarnya dia itu tidak mungkin dia itu ada orang yang dokter bilang 5 hari ini sudah umurnya itu tinggal 5 hari. Tapi sungguh luar biasa, hanya doa sampai sekarang hidup. Yang sudah katakan amin. Tuhan sanggup lakukan, karena ingat, dengan doa apalagi kita percaya. Pokoknya kalau doa itu harus dibarengi dengan apa? Percaya, iman, dan ya itu sungguh-sungguh saat ini kita percaya ya, perbuatan kita juga penting sekali. Dan tadi loh kita melakukan kebenaran. Tapi banyak orang mengaku saya sudah berdoa, saya sudah percaya. Tapi apakah tadi kebenaran itu kita lakukan? Kadang-kadang nol, nggak kita terima. Bukan karena apa Tuhan tidak dengar, enggak. Maksudnya bukan Tuhan itu enggak adil, bukan Tuhan itu enggak sayang sama kita. Karena Allah itu kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ya. Ingat, orang yang berdoa itu bisa diluputkan, Lukas 21:36. Orang yang berdoa itu bisa mendapatkan jauh lebih dari yang kita doakan. Orang yang berdoa itu tidak jatuh dalam pencobaan. Orang yang berdoa itu bisa mendapat apa-apa. Saya melihat ya, sulit orang keadaan begini ya. Sulit untuk bisa orang itu membayar haknya. Aduh sulit Bu untuk nagih. Tapi ingat, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Orang supaya Bu sulit untuk mempercayakan kita, ya loh. Tapi saya bilang doa. Bu sudah doa Bu, tambahkan. Sekarang bukan cuma biasa. Kita harus apa? Ingat seperti itu, kita minta seperti Elisa itu, double porsi. Hidup kita sekarang minta urapan Tuhan 2 kali lipat, double. Kita berdoanya juga lebih lagi. Yang suka katakan amin. Lakukan itu ya. Kemudian dengan doa ya, saya melihat semuanya di firman Tuhan, di tokoh-tokoh Alkitab, Yesus saja loh berdoa, semuanya terjadi luar biasa. Sepertinya kalah, tapi akhirnya Yesus itu bangkit. Yesus itu menang. Mau dikalahkan, iblis dikalahkan. Hari ini kau hadapi apapun, Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Mudah buat Tuhan untuk melakukan, kita tidak bisa apa-apa. Benar ya, pakai itu tadi saya bilang, ada yang sakit COVID juga ya. Kalau dokter itu kan dia sudah koma ya. Apa ini koma ya, sudah lama, mulai ya tahun lalu itu ya, sudah koma. Tapi apa yang terjadi? Kena COVID ya. Tidak tahu itu kan ada timnya di rumahnya, itu kan ada tim ICU ya, jadi kan gantian apa itu suster-susternya, apa perawat-perawatnya, kemudian ada terapis juga ya, terapisnya. Nggak tahu siapa yang kena kita, maksudnya ya toh. Kalau dulu bolak-balik diperiksa, tapi kan meriksa begitu kan ya habis banyak secara manusia. Ternyata tiba-tiba itu tadi ya, dia kena COVID. Ternyata ya, terus kemudian istrinya lah, terus pembantunya, banyak yang juga yang kena COVID. Satu keluarga itu semua kena COVID. Sebenarnya ya, kalau dipikir, ini kan sudah keadaan sudah koma. Ya mungkin itu dokter bilang, dokternya itu 4 ya, dokter saraf, dokter jantung, dokter apalagi pokoknya dokternya itu 4. Dokternya bilang, ini kan mesti di dimernya itu kan mesti naik ya. Kalau apalagi sakit COVID, yang nggak sakit COVID aja, ya atau maksudnya yang tadi dia koma aja sudah di dimer itu biasanya enggak normal. Tapi apalagi ini sakit COVID, jadi biasanya kan tinggi ya. Nah, kemudian dokter bilang, dimernya berapa? Memang tinggi waktu itu, badannya panas semua gitu ya. Pokoknya semua apa ya, saya kan di ini kan setiap itu di apa dikasih tahu di WA itu, ini Bu, ini. Saya bilang, yes, Tuhan itu bisa kalau kita berdoa melampaui ingat pengetahuan kita. Yang dokter belajar ya, kalau tidak dikasih obat pengencer darah ya pasti bisa, haleluya ya, bisa game ya, bisa meninggal. Tadi karena di dimernya ya ada pengentalan darah, kan banyak orang sudah sembuh tiba-tiba kena di dimernya tadi ya. Ternyata tadi itu sudah pokoknya doa. Gimana ini, itu harus dimasukkan rumah sakit, semua dokter-dokternya bilang. Tapi tadi, Bu, saya ini gimana, nanti kan suami saya nanti kok meninggal, saya kan nggak nunggui, saya kan begini-begini. Saya bilang, anak-anaknya juga, terus iya bingung Bu, kita gini, sepakat. Saya bilang, doa sepakat. Karena saya melihat, doa 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Apa yang kau minta Allah melakukan. Tetap adakan nisbah keluarga. Meskipun dia dari Jakarta, anaknya di Jakarta ya, yang satu di sini itu tetap pakai itu ya. Sekarang kan, sekarang ini bersyukur loh kita ini.
hanya dengan lihat video call atau kita buat Zoom sendiri ya itu kan ada sesuatu tidak ada yang suka. Tidak usah kita harus kemana ke situ ya, keluar kota atau kemana ketemu itu. Tetapi waktu berdoa, dokter bilang begini-begini, terus sepakat aja wis pokoknya kita doa. Saya bilang, ya Bu, kita kepinginnya di rumah tapi disembuhkan ya. Maksudnya itu tidak maksudnya tidak meninggal lah Bu, ini ya berdoa. Nanti saya melihat tidak bisa terus ini juga harus dikasih loh pengencer darah. Kalau tidak mau ya sudah, mereka sepakat tidak mau. Dikasih pengencer darah aja. Kemudian dulu pernah dikasih pengencer darah, katanya itu malah pendarahan, maaf ya, sampai itunya BAB-nya itu sampai itu belum dulu sampai COVID, enggak ya. Waktu baru beliau itu sakit begitu dikasih pengencer darah cuma sedikit begitu. Sudah begitu lah ini mau disuruh kasih pengencer darah itu berapa ini gitu kan, ada ya ukurannya itu. Karena itu kalau dilihat di dimornya itu ya ini mengerikan. Kalau enggak ini bisa-bisa ya itu tadi ya, bisa meninggal. Tapi saat itu terserah mau diopnam atau enggak atau bagaimana, kita tinggal ngomong sama Tuhan. Kita tuh punya Allah yang hidup, yang sudah katakan amin. Kita punya Allah yang hidup, Dia sanggup melakukan sesuatu. Dan betul berdoa, Tuhan nggak tahu caramu Tuhan. Yang dokter ngomong gini harus ke rumah sakit, yang harus dikasih ini, tapi Tuhan dulu pernah ini Tuhan, nggak tahu caramu Tuhan, nggak tahu caramu, saya dikasih tahu begitu kan. Terus saya bilang, nggak tahu caramu Tuhan, Engkau sanggup. Dan betul Tuhan itu bisa lakukan luar biasa. Meskipun tidak dikasih obat apapun, semua dokternya kaget. Bahkan tim ICU-nya yang ada dokter khusus tim ICU-nya itu ya, yang dari Nahus pun juga kaget. Kok bisa ya? Nggak dikasih obat tapi semuanya bisa turun. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan luar biasa, saya terus berdoa, Tuhan nggak tahu caramu Tuhan. Pokoknya CT-nya waktu itu 20 ya, CT value-nya itu ya. Tuhan tidak tahu caramu Tuhan. Terus pokoknya ya istrinya kan kena apa? Malah istrinya itu sebulan itu tidak sembuh-sembuh. Malah bapak ini ya, itu malah cepat sembuh. 10 hari. Pas ya tuh, waktu periksa lagi kan, berapa hari lagi periksa itu, pas 12 hari. Sudah, saya bilang Tuhan tidak tahu caramu, 40 lebih. Loh, omongan kita itu ada kuasanya loh. Makanya perkataan yang baik, yang suka katakan amin. Karena Allah kita itu Allah kebenaran, Allah selalu melakukan pekerjaan yang baik, yang benar. Kalau kita mengatakan yang baik, yang benar, jadi. Amin. Jadi jangan ngomong, aduh sudah habis doa Tuhan supaya tokoku rame Tuhan. Tapi waktu kita ya toh di toko kok sepi yo, pergi kok sepi terus. Haleluya. Hati-hati, hidup dan matimu dikuasai lidah. Aku percaya Tuhan, rame, tidak tahu caramu. Aku diberkati, aku ditolong Tuhan. Sekarang sepi, sebentar lagi nanti rame juga itu. Kok belum Bu, sampai sore sudah tutup, kok belum rame? Besok berarti. Ingat, orang yang berdoa itu harus punya harapan terus pada Tuhan. Harapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, pasti akan terima kemuliaan. Roma 5 ayat 2 dan 5, kau akan terima kasih karunia, kau akan terima kemuliaan. Enak-enak orang berdoa. Yang suka katakan amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Saya melihat itu city value-nya itu, istrinya itu malah ya tuh belum negatif, bapak ini sudah negatif, city value-nya malah 40 lebih. Tuhan bisa lakukan yang luar biasa. Luar biasa ya, sehat sungguh. Malah yang dulu sinnya itu tidak bisa saraf-sarafnya itu yang alami ini ya, tapi saya melihat loh, sarafnya itu bisa luar biasa. Bisa Tuhan beri kehidupan yang luar biasa. Saraf-sarafnya yang saraf pengecap, saraf apapun ya, itu Tuhan itu lakukan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada kehidupan, ada kebangkitan. Ayo, kalau Tuhan itu menolong, tidak setengah-setengah. Katakan kiri kanan, pasti total. Pasti tuntas, tas. Yang sudah katakan amin. Tidak setengah-setengah. Dia bukan Allah yang biasa-biasa, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, apa harus kita lakukan ya? Pokoknya ya tenang aja, doa. Bener ya, saya kalau apa-apa doa. Is apa rame kayak apa, ada apa-apa, dengar apa, is doa. Tuhan tidak tahu caramu Tuhan, tidak tahu caramu. Is tidak tahu. Jangan pakai aduh, gimana tambah dua yo ini ya. Is tidak usah. Yang terakhir, bagaimana saat ini supaya kita tetap tenang, kata Tuhan. Tidak ada cara lain. Kuncinya apa? Yaitu pegang janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Makanya seringkali perkatakan firman Tuhan itu, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, ruang gerak iblis itu dipersempit.
Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Firman itu yaitu adalah kebenaran. Yohanes 17. Dan firman itu yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Waktu kau memperkatakan firman sudah pegang jadi Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan tidak ada yang suka. Pasti ini cuma pencobaan biasa. Ini bukan pencobaan yang luar biasa. Ini cuma pencobaan biasa. Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin. Perkatakan itu. Banyak orang kadang-kadang sudah doa, aku sudah doa. Tapi perkatakan firmanku sudah membawa pedang roh. Karena firman itu adalah Efesus 6 ayat 17. Firman itu pedang roh. Engkau sudah menusukkan itu kepada iblis. Terus lama-lama iblisnya keok. Yang suka katakan amin. Tuhan yang berperan buat kita. Tuhan yang bekerja buat kita. Karena Yesus adalah firman yang hidup itu sendiri. Ayo hari ini ya, terus hidup di dalam janji Allah. Hidup di dalam terus memperkatakan firman. Keadaan apapun, oh pasti bisa. Orang bilang nggak bisa, pasti bisa. Pasti yang nggak mungkin jadi mungkin. Aku diberi kasih karunia Allah. Katakan aku diberi kasih karunia Allah. Orang lain alami apapun, 1000 berbanding 1000, 1000 kananku, tapi itu tidak akan menimpaku. Perkatakan itu. Ini yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita ya. Tetap tenang. Perkatakan firman. Ya, lakukan firman seperti Yabes. Akhirnya apa? Dia tenang. Daerahnya diperluas, dia tidak sakit, dia akhirnya disembuhkan, dipulihkan keadaannya. Bahkan Yeskiel yang mati hidup lagi memperkatakan firman. Ayo kita bagi berdiri, kita responi perkataan Allah ini. Jadi mari ya, saat ini mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, saat ini ya, beritakan Injil kata Tuhan. Ingat kedatangan Tuhan itu ya, pasti akan tadi ya Tuhan katakan akan dipersingkat. Tuhan akan cepat datang, enak ya. Kalau Tuhan datang kita tidak akan ya, keadaan yang tadi ya, ada peperangan lah, ada apa di firman Tuhan itu akan terjadi semuanya. Oleh sebab itu terus lakukan. Ini yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Bagaimana engkau bisa tenang? Beritakan Injil. Waktu kau beritakan Injil, baptis juga banyak orang itu. Mungkin kau tidak bisa apapun ini, tapi saat ini lakukan bagianmu. Doakan orang-orang, doakan kotamu, doakan bangsamu, doakan keluargamu, doakan siapapun itu supaya bertobat, supaya mereka percaya Yesus, supaya mereka diselamatkan itu. Karena Tuhan memang menanti itu. Saat ini Tuhan sudah bilang, Tuhan menanti, bukan Tuhan itu tidak mau jawab, tetapi melalui apa yang terjadi ini Tuhan katakan supaya semua orang bertobat. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mari, haleluya Tuhan, terima kasih hari ini kau berikan Tuhan firman-Mu. Oh, melaju kemana dunia ini Tuhan, kami secara manusia tidak tahu begitu cepatnya. Tetapi hari ini Tuhan, oh janji dan amin kau tuntun kami untuk supaya kami tetap tenang Tuhan. Dunia melaju apapun Tuhan, keadaan apapun terus. Kurapa kurawas sandara kurawas itu. Haleluya Yesus, kurapa-lapasi terus saat ini. Apapun yang sudah kau hadapi terus katakan pada Tuhan. Terus ingat janji Allah 1 Petrus 4 ayat 7. Waktu engkau berdoa, ingat Tuhan itu mau beritahu kepada kita, iblis itu senang kalau kita itu, yaitu apa? Hadapi masalah kita itu bingung. Seringkali begitu banyak orang yang hadapi masalah bingung. Tapi Tuhan bilang, ingat, tenang, supaya engkau bisa berdoa. Karena waktu engkau berdoa, kau bisa mendapat apa-apa itu. Waktu kau berdoa, keadaan bisa dibalikkan yang luar biasa. Kira pakurawas sandala pakurawas. Kira pakurawas sandala pakurawas sandala. Thank you Lord, thank you Lord. Kira wasi sore ini bukan sore yang biasa. Tapi kami tahu Tuhan, kalau engkau yang berkata-kata pasti kau menjamin, pasti jadi dalam hidup kami. Tergenapi, tergenapi, tergenapi Tuhan. Firman itu jadi daging dalam hidup kami Tuhan. Kira makurawasan karawasikas, engkau beda dari yang lain. Terus kau beda dari yang lain. Engkau beda dari yang lain. Kurawasi, jangan engkau melihat sekelilingmu. Pandanglah Tuhanmu. Kira makasi, kira karawasi dia yang berdiri sebelah kananmu. Kira wasi Mazmur 16 ayat 8 dia berdiri sebelah kananmu, dia tidak jauh dari engkau. Kira makurawasan darapakurawasan 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 darapakurawasan. Terus berkata-kata urapakarawasi kira malapalapalapalapalapalapasun. Ia ramakurawas sandara makurawas sangkalapalapalapalapalapasun. Ia ramakurawas sandara makurawas sangkalapalapalapasun. Ia rawas ada perluan-perluan tidak terucapkan. Tuhan tahu Yesus kira makurawas sangkal memuji menyembah Allah. Hujan itu akan turun sukirawasi engkau menyembah Raja alam semesta. Belenggu-belenggu dilepaskan, kurawasi bergol dibukakan. Oh, pintu penjara dibukakan. Sukirawalawalawalawasi. Ia rawalawalawalawalawalawasi.
itu. Pekerjaan untuk Allah ini tidak akan sia-sia. Engkau akan melihat itu anakku sukir wasin. Allah tahu pelayananmu anakku. Allah tahu apa yang kau lakukan itu untuk Allah anakku. Terima. Engkau akan melihat itu sukir rawatasun yang tidak kau duga-duga. Semua sudah disiapkan oleh Allah anakku. Setiap apapun yang kau lakukan untuk Allah, terima ya anakku. Kurawasi kilawataku sikilawasi. Efesus 6 ayat 8 anakku, terima. Layananmu tidak akan sia-sia. Kurawasi kesun. Ibrani 6 ayat 10 anakku, terima anakku. Allah memperhitungkan semuanya. Allah menyiapkan semuanya anakku. Apa yang kau perlukan? Ingat, sukilawata sukilasun. Apa yang kau lakukan anakku sikus kau melayani Allah. Terima. Sukirata kuli dan sukilasa. Kilawata sih. Allah akan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu, dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan anakku. Apa yang kau kerjakan anakku? Love with the side. Love with the side. Yohanes 14 ayat 21. Dan kuli the story saya Roh Kudus. Hina kuli basanda roh kedewasaan kalawatasun. Hina kurawatasin. Kirwasi di Gunung Sion ini. Allah akan melihat anakku sukir rawatasun. Allah yang saat ini kurawasi sudah menyiapkan perjamuan yang luar biasa, yang berlemah. Bahkan saat ini kurasi anggur yang kuat benar anakku. Ada kesehatan, anggur berbicara kekuatan kesehatan yang luar biasa. Bahkan berlemak. Ingat, makanan hidangan yang berlemak adalah kelebihan kelimpahan yang Allah berikan kepadamu. Sukilawasin. Bahkan kain kapungmu dibuka. Hore sukilaso, widasai, hore korawata sikilasen. Bahkan kau juga akan melihat sukilawa karena sukilawalawasan kalawasin. Kilawatasun. Aibmu anakku ditiadakan. Bahkan kau akan melihat sukilawa kurawata sikilawatasin. Kurawatasin. Hari ini hari perkenanan Tuhan. Hari yang dinanti-nantikan itu. Dan saat ini kau akan melihat keselamatan dari Allah. Kau akan melihat sukirawasen. Lihat di dalam mulai malam ini kau akan melihat itu anakku. Lihat apa yang sedang kau hadapi. Akan terus sampai minggu ini anakku. Lihat engkau akan melihat sesuatu yang Allah akan kerjakan itu anakku. Engkau akan melihat kuasa Allah. Urawasu. Apapun yang sudah kau doakan mungkin kadang-kadang sampai engkau lupa. Kadang-kadang kau sudah tidak berdoakan lagi, tapi buktikan itu. Engkau akan melihat anakku. Terima. Saat ini kurawatasi. Apa yang kau nantikan itu Allah datang menyelamatkanmu. Allah datang melakukan itu dalam kehidupanmu anakku. Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9. Thank you Lord. Syukira makuri desuk. Saat ini kurawasi kelas. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami. Berdoa Tuhan keadaan apapun sukirawasi Tuhan. Ya rapat apapun rencana-rencana dari si jahat. Aku ikat patahkan dan terus kau tidak berkuasa. Apapun rancangan-rancangan yang bukan dari Tuhan. Dipatahkan, digagalkan dan Yesus. Tidak tahu caramu Tuhan. Urapi Tuhan. Berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Di dalam Tuhan saat ini kurawasi Tuhan. Mulai dari pemerintah kami sampai aparat pemerintah kami tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Indonesia kau curahkan hujan pertobatan. Surabaya Jawa Timur Tuhan kau curahkan pertobatan Tuhan. Seluruh dunia kami minta Tuhan curahkan hujan pertobatan keselamatan daripadamu. Tuhan peperangan apapun kami tahu kok jenggal terjadi. Melalui ini Tuhan kami tahu Tuhan. Kami mau tetap pandang Engkau Tuhan. Hanya dengan doa kau bisa melakukan apapun Tuhan. Kami bisa terima perlindungan, bisa terima keselamatan. Kami bisa terima kau halau dan kau lakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kami angkat tangan Bapa. Terutama Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi Bu Yanti bahkan Bapak Tuhan. Urapi bersama anak-anak. Mari kita angkat tangan. Hamba-Mu ini mengandalkan Engkau. Hamba-Mu ini terus Tuhan. Rindu Tuhan semuanya untuk berkumpul bersekutu dengan Engkau. Itu tidak akan sia-sia. Kami lebih lagi berjumpa dengan Kau, perlengkapi, Kau berikan hikmat, kemajuan kami lebih lagi kuat Tuhan. Kami lebih lagi bisa mengatasi apapun Tuhan. Karena ada jalan-jalan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu boleh bertumbuh berbuah Tuhan. Lewat apapun yang terjadi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Karena diberkati oleh mengandalkan Engkau Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan, ada goncangan semuanya. Kerajaan Allah itu tidak pernah tergoncangkan. Apapun yang saat ini sedang Kau hadapi, Engkau akan melihat tetap dalam kebenaran. Karena kerajaan Allah adalah kebenaran.
Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Kerajaan Allah adalah sukacita. Kerajaan Allah adalah kuasa itu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini kuasa-Mu bekerja. Yang sakit Kau sembuhkan. Sakit secara tubuh, sakit secara ekonomi, sakit secara pikiran, sakit keuangan, sakit dalam pekerjaan Tuhan, sakit secara hubungan, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Akan sakit kurasin, dosa yang kekurangan, terima kelimpahan dari Allah. Aku datang beri hidup dan kelimpahan. Orang ini suci batas Tuhan. Kami tahu Tuhan, memang Kau itu berkat Tuhan. Kami tahu sewaktu-waktu apapun kami melakukan firman, pasti berkat itu turun atas kami. Karena memang Engkau adalah berkat itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat kekekalan, berkat Tuhan kemenangan, berkat kemuliaan, berkat keadilan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, semuanya Tuhan penuh dengan Roh-Mu. Firman-Mu sudah Kau meteraikan dalam hidup kami. Kami tenang hadapi apapun Tuhan, karena kami tahu ada kunci kerajaan-Mu sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kunci-kunci itu membuka pintu-pintu berkat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, bergaul karib dengan-Mu, Kau beritahu perjanjian-perjanjian-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Surabaya penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Surabaya Kau berdiri oleh angin badai, topan puluh, gempa bumi, bencana alam, roh saat ini pergerakan tanah, roh banjir bandang, segala Tuhan roh tsunami, segala roh gempa bumi, aku tolak, katakan usir Tuhan dan Yesus. Tuhan, roh demo-demo, roh apapun Tuhan, saat ini peperangan apapun, oh sekali ini Tuhan Sukesun, rancang-rancang Tuhan, oh apapun Surabaya dan bahkan Jawa Timur dijadikan Tuhan negara yang takut akan Allah, kota yang takut akan Allah, diberkati Tuhan, dibedakan dari yang lain Tuhan. Terima kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih di dalam nama Yesus. Berkati semua hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka melakukan untuk Engkau tidak sia-sia, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hari ini anak-anak-Mu pulang dengan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Satu Tuhan, berkat satu Tuhan rohani kami sudah terima Tuhan. Lewat apapun yang terjadi kami tahu, semua membuat kami saat ini Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Melalui apapun yang terjadi kami tahu kami lebih lagi mendekat kepada-Mu. Terima kasih karena itu yang Kau rindukan dalam hidup kami Bapa. Dan hari ini Bapa, kami pulang dengan membawa berkat daripada-Mu. Terima berkat yang